Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran kelas 9, yaitu tentang penulisan daftar pustaka. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. 1. Pengertian daftar pustaka. 2. Fungsi daftar pustaka. 3. Komponen daftar pustaka. 4. Teknik membuat daftar pustaka. 1. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Daftar pustaka itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi karya ilmiah, dikarenakan jika sebuah karya ilmiah tidak mempunyai daftar pustaka, maka akan diragukan kebenarannya. 2. Fungsi daftar pustaka. Ada beberapa fungsi daftar pustaka, yaitu yang pertama, untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Yang keempat, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Yang kelima, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. 3. Komponen daftar pustaka. Komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara alfabetis. Jika huruf awal sama, maka huruf kedua dari nama penulis itu menjadi dasar urutan. Demikian seterusnya. Yang kedua, nama penulis. Dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan disingkat. Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia. Yang ketiga, tahun penerbitan. Judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digarisbawahi atau dicetak miring, kota tempat tinggal penerbit berada, dan nama penerbit. Yang keempat, baris pertama diketik mulai pukulan pertama, dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau 1 tab dalam komputer. Jarak antara baris satu dengan berikutnya ada 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber satu dengan berikutnya ada 2 spasi. 4. Teknik penulisan daftar pustaka. 1. Teknik penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal paling utama adalah memperlihatkan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi buku. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. B. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. C. Judul buku. Tuliskan judul bukumu secara singkat. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. D. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulis nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi tanda titik 2. 2. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Ada beberapa perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. A. Nama.
Pastikan nama teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal koran ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. B. Judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka, dan penutup. 3. Penulisan daftar pustaka dari internet. Selain artikel cetak, tidak jarang seseorang mengalami sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet atau dalam jaringan daring atau online. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet seperti ini, urutannya adalah sebagai berikut. A. Nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. B. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. C. Judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. D. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang lain membuktikan kesahihannya. E. Waktu pengambilan. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. Itulah beberapa penjelasan mengenai penulisan daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.